Jumpa lagi sobat, melanjutkan kisah keris Nogososro dan Sapu Hitam untuk sobat semua. Selamat menikmati. Salam sejahtera dan bahagia untuk Anda keluarga. Salam budaya. Pada episode sebelumnya dikisahkan, setelah Aryo Saloka memerintahkan laskarnya untuk menjaga ketertiban dan keamanan Banyu Biru dan berpesan agar bersikap baik kepada rakyat Banyu Biru. Kemudian Aryo Saloka mengutus Penjawi dan Bantaran untuk meninjau keadaan di Pamingit. Bagaimanakah perkembangan dari laskar golongan hitam yang telah menyerang Pamingit? Bagaimana episode selanjutnya? Simak bersama-sama. Malam itu Aryo dan Endang Widuri bermalam di rumah Aryo yang telah ditinggalkan hampir 6 tahun. Banyaklah yang dapat diceritakan pada gadis itu tentang rumah ini. Ia dapat menunjukkan di mana ia pada saat itu berhasil membunuh seorang yang akan mengambil pusaka simpanan ayahnya. Namun ia sendiri terpukul dan pingsan karenanya. Ia dapat menunjukkan pula kemana ia melarikan diri ketika tiba-tiba rumah ini diserang oleh laskar yang tak dikenalnya. Ketika ia telah berhasil membunuh salah seorang dari mereka, tiba-tiba ia dikeroyok. Untunglah Penjawi datang tepat pada waktunya. Widuri mendengarkan cerita itu dengan penuh minat. Ia menjadi terharu mendengarkan cerita pengalaman yang pernah dialami oleh Aryo Saloka pada umurnya yang masih sangat muda. Kalau malam ini mereka datang kembali, kata Aryo Saloka, aku tak perlu berlari-lari lagi. Kau telah merasa dirimu tak terkalahkan, sahut Widuri. Tidak, jawab Aryo, sebab sekarang ada kau. Bukankah kalungmu itu menakutkan orang? Widuri mencibirkan bibirnya, katanya kepada Wonomerto yang duduk bersama mereka. Apakah yang takut juga kepada kalungku ini? Wonomerto tertawa, jawabnya, aku tidak, sebab aku tak bermaksud jelek. Untunglah cucu Aryo Saloka. Tiba-tiba wajah gadis itu menjadi merah. Dia tidak tahu apa sebabnya, sedang Aryo pun tiba-tiba menundukkan wajahnya. Ketika keadaan menjadi sepi, terdengarlah di kejauhan gonggong anjing liar yang berkeliaran. Di lereng-lereng pegunungan, dari selatan mengalirlah angin pegunungan membawa udara yang sejuk. Cucu Widuri, kata Wonomerto kepada gadis lincah itu, aku persilakan cucu beristirahat di ruang sebelah. Biarlah aku dan cucu Aryo Saloka berjaga-jaga di sini. Widuri memang sudah mengantuk, karena itu segera ia pun berdiri dan masuk ke ruang di dalam rumah itu. Ia sama sekali tidak takut, karena di luar berjaga-jaga Aryo Saloka, Wonomerto dan Bantaran. Sedang di halaman belakang pun ada beberapa orang yang mengawal. Sementara itu di perbatasan, Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, Mantingan, Wirosobo dan para pemimpin laskar Banyu Biru yang lain sedang sibuk menyalakan api untuk mematangkan kijang hasil buruan mereka. Tidak jauh dari perapian itu, Roro Wilis bertiduran di atas rumput-rumput kering sambil menganyam angan-angan. Sekali-kali angan-angannya membubung tinggi, membelit di antara bintang-bintang di langit. Namun sekali-kali ia terlempar kembali ke dunianya kini, berbaring di antara batang-batang ilalang, di antara laskar yang bersiaga penuh untuk bertempur. Entah besok, entah lusa, kemudian apakah sudah pertempuran itu berakhir, ia masih dapat menikmati gemerlapnya bintang di langit. Atau kalau Tuhan masih mengurniakan umur panjang kepadanya, apakah ia masih dapat bertemu dengan Maiso Jenar? Roro Wilis tiba-tiba tersentak karena angan-angannya sendiri. Tidak sengaja ia memandang ke perapian, dilihatnya di antara mereka seorang yang selama ini mengikat hatinya.
Tapi laki-laki itu tidak menoleh kepadanya. Bahkan ia masih asik menikmati daging kijang yang kadang-kadang diselingi oleh tertawanya yang riang. Agaknya Ki Dalang Mantingan adalah orang yang cukup jenaka, sehingga mereka tertawa-tawa karena kelucuannya. Roro Wilis menarik napas panjang. Sebagai seorang gadis, ia kadang-kadang ditakut-takuti oleh umurnya yang bertambah-tambah dari hari ke hari. Apakah ia harus berjalan dari satu padang rumput ke padang rumput yang lain, dari satu perkelahian ke perkelahian yang lain sepanjang hidupnya? Tidakkah pada suatu saat ia akan dihadapkan pada suatu kewajiban yang seharusnya dijalani oleh setiap wanita? Roro Wilis pada suatu saat pasti ingin melepaskan pedang dari pinggangnya dan menggantinya dengan pisau dapur yang sederhana. Ia pada suatu saat pasti ingin melepaskan ikat pinggang kulitnya yang kasar, di mana pedangnya selalu menggantung, dan menggantinya dengan selendang yang halus untuk mengemban bayinya. Ya, ia rindukan masa yang berbahagia, masa ia tidak bermain-main dengan nyawanya, tapi bermain-main dengan anaknya. Akhirnya sebagai seorang manusia yang lemah, ia hanya dapat memanjatkan doa kepada kekuasaan yang maha tinggi. Mudah-mudahan sampailah ia pada saatnya diperkenankan menikmati hidup ini sebagai manusia biasa, sebagai wanita biasa. Ketika sekali lagi ia memandang ke perapian, ia masih melihat mereka yang duduk melingkari perapian itu bersendoguro. Karena itu ia pun terbawa pula oleh suasana yang gembira itu. Sehingga kemudian ketika ia mendengar Ki Dalang Mantingan berjenaka, ia pun tersenyum sendiri. Di langit bintang gemintang satu-satu berjalan dalam garis edarnya. Sedang mega putih yang membayang di selatan sebagai selimut yang putih menaburi punggung bukit Telomoyo. Malam itu berjalan setapak demi setapak menjelang pagi. Baik yang berada di Banyu Biru maupun yang berserak-serak di perbatasan, meskipun tidak meninggalkan kewaspadaan, namun mereka dapat menikmati istirahat malam itu dengan baiknya. Mereka sadar bahwa bahaya pasti tidak akan datang, baik dari Laskar Lembu Soro maupun dari Laskar Golongan Hitam. Sebab mereka selambat-lambatnya petang tadi pasti sudah saling berhadapan. Bahkan mungkin bagian-bagian dari laskar mereka sudah terlibat dalam bentrokan-bentrokan. Perhitungan mereka itu pun benar, tak ada apapun yang terjadi sampai matahari muncul di timur, diantar oleh kicauan burung-burung liar yang hinggap di cabang-cabang pohon perdu. Ketika Maiso Jenar membuka matanya, setelah beberapa saat ia tertidur dalam kehangatan perapiannya. Ia terkejut melihat sosok tubuh yang berdiri tidak jauh darinya. Dalam keremangan cahaya pagi, dilihatnya bayangan itu menggeliat dengan nyamannya. Kemudian nampaklah dadanya yang segar bergelombang dalam tarikan napas pagi. Perlahan-lahan Maiso Jenar bangkit seperti terpaku. Ia melihat bayang-bayang yang mengesampingkannya. Ia menjadi heran sendiri seperti kisah dalam mimpi, bahwa di tengah-tengah padang ilalang itu dapat ditemuinya keindahan yang sempurna menurut selera hatinya. Ketika bayangan itu perlahan-lahan melangkahkan kakinya, Maiso Jenar bangkit berdiri. Agaknya bayangan itu mendengar desis kakinya sehingga berputarlah wajahnya, memandang Maiso Jenar yang berjalan perlahan-lahan mengikutinya. Bintang pagi masih bersinar di tenggara, tegur Maiso Jenar dalam nada yang rendah. Roro Wilis tersenyum. Tapi matahari telah meninggalkan peraduannya. Maiso Jenar menengadahkan wajahnya, memandang matahari pagi yang masih kemerah-merahan. Sambil tersenyum pula, ia berkata, ia akan datang pada saat ia harus datang, dan ia akan pergi pada saat ia harus pergi, sahut Wilis. Peredaran jinontro alam yang tak terkendalikan oleh kekuatan apapun selain oleh Maha Penciptanya, kata Maiso Jenar. Karena itu milikilah yang harus kau miliki, potong Wilis. Matahari, tanya Maiso Jenar sambil tersenyum. Ya, jawab Wilis. Matahariku adalah mataharimu, kata Maiso Jenar pula.
Keduanya tersenyum, hanya mereka berdualah yang dapat merasakan betapa indahnya senyum mereka masing-masing, seindah bintang pagi di tenggara, seindah matahari pagi di puncak bukit. Aku akan mencuci muka di mata air sebelah, kata Roro Wilis kemudian. Pergilah, aku akan menyiapkan api, jawab Maiso Jenar. Roro Wilis berjalan semakin cepat, di pinggangnya masih tergantung pedang tipisnya. Maiso Jenar memandangi bayangan itu sampai hilang di balik sebuah batu padas. Di sanalah Roro Wilis mendapatkan mata air yang kecil. Hari itu pun tak mereka jumpai persoalan-persoalan yang penting. Bahkan mereka dapat hilir mudik dari perbatasan masuk ke dalam kota. Kebo Kanigoro telah menjemput puterinya, sedang Maiso Jenar dan Aryo Saloka malam berikutnya bermalam di Banyu Biru. Seperti malam kemarin, malam ini pun berlalu begitu saja. Namun mereka mengharap bahwa hari berikutnya Penjawi dan Jaladri telah dapat datang kembali dengan keterangan-keterangan yang mereka perlukan. Belum fajar menyingsing di pagi yang dingin, datanglah orang yang mereka harap-harapkan itu. Derap 2 ekor kuda yang lari dengan kencangnya, memukul-mukul jalan yang berbatu-batu, menuju ke rumah Kepala Daerah Perdikan Banyu Biru. Para pengawal perbatasan segera berlompatan dari gardu mereka yang bersiaga. Tetapi ketika mereka melihat Penjawi dan Jaladri yang duduk di punggung kuda itu, maka mereka biarkan berlalu. Debu yang berambur-ambur oleh kaki-kaki kuda itu seperti tumbuh dari dalam tanah. Jalan dengan pertanyaan-pertanyaan yang tumbuh di dalam dada para pengawal itu. Kabar apakah yang dibawa oleh Penjawi dan Jaladri? Aryo Saloka dan Maiso Jenar pun kemudian mendengar derap kuda yang semakin dekat. Segera mereka bangkit dari pembaringan mereka sambil menebak-nebak siapakah orang-orang yang berkuda di pagi-pagi buta ini. Demikian juga Wonomerto dan Bantaran yang berada di pendopo pun segera bersiaga. Kalau ada sesuatu yang tak mereka harapkan terjadi. Tapi hati mereka menjadi kendor kembali setelah mereka melihat Penjawi dan Jaladri masuk ke halaman. Demikian kuda-kuda itu berhenti, berloncatanlah mereka turun dan langsung naik ke pendopo. Nampaklah wajah-wajah mereka yang kotor karena debu yang tak sempat mereka usap. Sedang di punggung membekaslah keringat mereka yang mengalir deras. Namun demikian nampaklah senyum mereka membayang di bibir mereka. Wonomerto menerima mereka dengan tergopoh-gopoh. Dipersilahkan duduk dan kepada seorang pelayan Wonomerto minta untuk segera menyediakan bagi mereka minum yang hangat. Terima kasih Kiai, kata Penjawi di antara desah nafasnya yang mengalir cepat. Selamatkah kalian? Tanya Wonomerto kemudian. Baik Kiai, jawab mereka hampir bersamaan. Syukurlah, sambung Wonomerto. Bersamaan dengan itu muncullah Maiso Jenar dan Aryo Saloka lewat pintu peringgitan. Mereka langsung duduk di hadapan Penjawi dan Jaladri. Dari wajah-wajah kedua orang itu, Maiso Jenar dan Aryo Saloka mendapat kesan bahwa mereka telah menempuh perjalanan yang berat. Mereka pun kemudian menanyakan keselamatan kedua orang itu. Perjalanan yang menyenangkan. Namun terdengarlah suara itu amat perlahan-lahan. Dengan senyum lucu Jaladri mandang Penjawi sambil menyebut, cemasnya yang tak terduga-duga. Yang mendengar ikut tersenyum pula. Kalian tentu punya cerita yang panjang, kata Aryo Saloka. Tapi aku lihat kalian tak sempat mandi di perjalanan. Karena itu apabila keadaan tidak mendesak, mandilah kalian dahulu. Kemudian setelah makan pagi, biarlah kalian bercerita panjang lebar. Akan aku panggil semua pimpinan Laskar Banyu Biru, Paman Kebo Kanigoro, Bibi Wilis dan Endang Widuri. Aku kira mereka akan senang pula mendengar ceritamu. Baiklah, jawab Penjawi. Kami akan mandi dahulu, makan pagi, lalu kami akan bercerita supaya cerita kami tidak terlalu banyak tertinggal. Jaladri tertawa sambungnya, urutan yang bijaksana. Kemudian setelah minum teh hangat dengan gula aren, Penjawi dan Jaladri segera turun ke mata air di sebelah rumah itu.
Mereka mendapat pinjaman beberapa potong pakaian untuk mengganti pakaian yang telah basah oleh keringat dan kotor oleh debu tebal. Dalam kesempatan itu, Arya Saloka telah merintahkan untuk menjemput para pemimpin Laskar Banyu Biru yang berada di perbatasan, termasuk Mantingan dan Wirosobo. Ketika matahari telah naik di ujung cemara, pendopo Banyu Biru itu pun telah dipenuhi oleh para pemimpin Laskar Banyu Biru. Mereka semua mengharap dapat mendengarkan langsung cerita Penjawi dan Jaladri. Meskipun masih agak payah, di pendopo itu hadir juga Sendang Prarapat. Penjawi dan Jaladri duduk berjajar di samping Arya Saloka. Kemudian duduk pula Wonomerto, Bantaran, Maiso Jenar, Kebu Kanigoro, Mantingan, Wirosobo, Roro Wilis, dan Endang Widuri. Nah, kata Arya Saloka kemudian, mulailah dengan kisah cemasmu. Penjawi membetulkan letak duduknya sambil menarik napas. Dia berkata, baiklah, setelah perutku kenyang, ingatanku menjadi baik, sehingga banyaklah yang akan aku ceritakan kepada kalian. Yang hadir di pendopo itu telah siap untuk mendengar apakah yang telah terjadi di Pamingit. Penjawi segera mulai ceritanya. Lusa aku dan Adi Jaladri berangkat ke Pamingit. Berapa saat setelah Ki Ageng Soro Dipoyoro meninggalkan Banyu Biru. Namun demikian kami masih dapat mendahului Laskar Pamingit itu. Kami titipkan kuda kami di rumah Paman Derpo dan mulailah kami dengan pekerjaan kami. Ki Ageng Lembu Soro ternyata benar-benar seorang yang memiliki ketangkasan berpikir. Kami terkejut ketika kami diketahui bahwa beberapa bagian laskarnya langsung menerobos lewat Randu Putih dan menduduki Kepandrak, sedang induk pasukannya masih tetap menuju pusat pemerintahan Pamingit. Dan setelah terlibat dalam bentrokan tak berarti, induk pasukan itu bermalam di Sumber Panas. Ini adalah suatu keadaan yang sama sekali tak diduga oleh golongan hitam. Karena itu dengan mudahnya mereka dapat didesak dari tempat-tempat itu. Tapi karena itu pula lah maka mereka agaknya menjadi marah. Menjelang pagi, aku dan Adi Jaladri melihat pertempuran yang akan berkobar di Kepandrak. Kami berjanji bahwa malam hari kami bertemu di rumah Paman Derpo. Setelah kami mendapat gambaran dari kedua garis pertempuran itu, pekerjaan kami pun menjadi agak sulit, sebab kami tidak mau diketahui oleh kedua belah pihak. Untunglah bahwa aku dapat menghubungi beberapa orang Banyu Biru yang berada dalam Laskar Lembu Soro ketika mereka sedang mengambil air untuk keperluan laskar itu. Tapi pekerjaan Adi Jaladri agak lebih sulit. Penjawi berhenti sejenak. Ia memandang kepada Jaladri, katanya, tidak ada orang yang lebih mengetahui daripada Adi sendiri. Nah, ceritakanlah. Jaladri mengangguk sambil tertawa kecil. Ia berkata, bukankah lebih sulit, tetapi aku justru lebih beruntung. Jaladri berhenti sebentar lalu meneruskan, pagi-pagi buta aku mencoba untuk mencari tempat yang baik. Aku ingin tahu siapakah yang berada di dalam kedua pasukan yang akan bertempur itu. Tetapi baru saja aku mendapat tempat yang baik menurut pikiranku, tiba-tiba terdengar suara berdesir di belakangku. Aku terkejut dan aku menjadi berdesir ketika tiba-tiba aku ketahui, menurut ciri-ciri yang pernah aku dengar, seorang tua bertubuh bongkok dengan wajah yang mengerikan. Bugel Kaliki, potong Wonomerto. Ya, Bugel Kaliki, sahut Jaladri. Dengan mata yang mengandung kebencian, ia mandang kepalaku. Akhirnya ia tertawa terkekeh-kekeh dan berkata, hei kelinci yang malang, siapakah namamu? Dan apakah kerjamu di sini? Aku menjadi gemetar. Aku tahu siapa orang itu. Karena itu tiba-tiba terbayanglah di dalam otakku gambaran Yomo Dipati datang untuk menagih janji, mengambil kembali nyawa yang dititipkan dalam raga ini. Apa yang dikerjakan oleh hantu itu? Bertanya Sendang Papat tidak sabar. Menakut-nakuti aku, jawab Jaladri. Dan aku benar-benar takut kepadanya. Apalagi kemudian ia bertanya kepadaku pula, kenalkah kau kepadaku? Aku tahu bahwa aku bukan musuhnya, karena itu aku tidak mau kehilangan kesempatan tanpa menjawab pertanyaannya.
Segera aku menarik kerisku dan langsung aku menusuk ke arah telungkup. Nah, kau lihat jalur-jalur di mukaku ini. Tapi kau tetap hidup, setelah Bantaran ingin tahu. Ya, aku tetap hidup, sambung Jaladri. Bukan karena aku sekarang telah mampu melawan Bugel Kaliki, atau aku dapat melepaskan diri dari tangannya. Ya, lalu kenapa? Sendang Parapat menjadi tidak sabar. Apakah kau dibiarkan pergi? Jaladri tertawa. Jangan terlalu tergesa-gesa dengan urutan ceritaku. Aku kemudian bangkit dan dengan tekad yang bulat, aku akan mati sebagai laki-laki, berjuang dengan tenaga yang ada padaku. Tapi tiba-tiba Tuhan menyelamatkan aku. Ketika Bugel Kaliki dengan marahnya menggeram dan hampir menerkam kepalaku, terdengar suara di belakangku. Jangan Kaliki, jangan mengganggu anak-anak. Bugel Kaliki terkejut. Aku juga terkejut. Kalau seseorang dapat hadir di tempat itu tanpa diketahui oleh Bugel Kaliki, maka aku mengharap bahwa tidak-tidaknya orang itu akan dapat menyelamatkan aku. Siapakah orang itu? Tanya Sendang Parapat. Aku tidak tahu, jawab Jaladri. Hush, saut orang yang berada di pendopo itu hampir berbareng. Jangan teka-teki. Jawab Jaladri. Siapa yang berteka-teki? Aku benar-benar tidak tahu. Kakang Penjawi juga tidak tahu siapa dia. Aryo tertarik pada cerita itu, nampak alisnya berkerut. Demikian juga Maesa Jenar, Kebukanegoro dan orang-orang lain. Apa yang dilakukan? Tanya Aryo Saloka kemudian. Jaladri mengingsar duduknya. Ia meneruskan. Bugel Kaliki terkejut atas kehadirannya. Ia mengurungkan niatnya untuk memecahkan kepalaku, tapi segera ia bersiaga untuk menghadapi musuh barunya. Jangan ganggu aku, ia berdesis. Tapi orang yang datang itu tertawa, suaranya nyaring. Aku mengembara dari satu tempat ke tempat lain tanpa tujuan. Karena itu aku pun datang kadang-kadang melakukan pekerjaan-pekerjaan tanpa tujuan. Antara lain mengganggumu. Bugel Kaliki benar-benar marah. Terdengar suaranya menggeram seperti serigala. Namun orang asing itu masih tertawa-tawa saja. Demikian akhirnya keduanya terlibat dalam suatu perkelahian tanpa kata-kata lain. Aku tidak tahu bagaimana aku harus menilai pertempuran itu. Mereka bergerak-gerak dengan cepatnya. Kadang mereka melontarkan diri seperti bintang beralih, sambar menyambar. Aku pernah menyaksikan 2 ekor elang berkelahi, gagah benar. Namun itu lebih cepat seperti sikatan. Si bongkok itu pun sungguh luar biasa. Aku heran, kenapa bongkoknya itu sama sekali tidak mengganggunya. Jaladri diam sejenak, kemudian meneruskan ceritanya. Melihat perkelahian itu aku menjadi malu pada diri sendiri. Apakah yang terjadi seandainya aku yang harus bertempur melawan Bugel Kaliki? Namun demikian aku tidak mau lari. Aku akan menunggu sampai pertempuran itu berakhir. Kalau penolongku itu kalah dan binasa, biarlah aku binasa pula. Tetapi kalau ia menang, biarlah aku sempat mengucapkan terima kasih kepadanya. Tapi pertempuran itu kemudian terganggu. Aku melihat bayangan lain yang datang di tempat itu pula. Bersamaan dengan kehadiran orang kedua itu, aku lihat Bugel Kaliki berteriak nyaring, untuk kemudian meloncat mundur dan lenyap di dalam keremangan pagi. Orang yang bertempur melawannya sama sekali tidak mengejarnya. Ia sekarang berhadapan dengan orang yang datang terakhir. Namun agaknya mereka tidak akan bertempur. Bahkan mereka berdua nampaknya seperti 2 orang sahabat yang baru bertemu. Mereka saling mengguncang tangan masing-masing. Siapakah yang datang kemudian? Juga tidak tahu, tanya Wonomerto.